Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Karena kami tidak tahu kapan kalian menonton video ini. Dan semoga dapat diterima dan dicerna secara seksama ya teman-teman. Jadi, ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul siklus produksi. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan beberapa kelompok dari kelompok 9. Yaitu yang pertama ada Emir Syahputra Prakasa dengan absen 7. Dan yang kedua ada Mayang Hastri Pratiti dengan absen 20. Dan selanjutnya yang terakhir tidak lain tidak bukan adalah Nur Anisah Mutohar dengan absen 29. Nah, sekarang kita masuk dulu ke materi ya teman-teman. Jadi pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, pasti teman-teman pada bingung kan, apa itu siklus produksi? Nah, jadi saya jelasin dulu pertama ya. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, di bawah ini ada contoh diagram konteks dari siklus produksi tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini diagramnya kayak gini. Sebenarnya, diagram ini tuh menunjukkan apa sih? Jadi itu dia menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Nah, sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia, yang sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketenaga kerjaan. Terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Selanjutnya, ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Nah, jadi tadi kenapa di awal kita sebut siklus produksi aktivitas pertama? Jadi ini akan kita bahas tentang aktivitas pertama. Nah, aktivitas pertamanya itu ada apa sih? Aktivitas pertama itu ada desain produk. Aktivitas kedua itu ada apa? Ada perencanaan dan penjadwalan. Terus aktivitas ketiga itu apa? Operasi produksi. Dan yang terakhir aktivitasnya yaitu akuntansi biaya. Nah, ini ada berikut diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi terhubung dengan menyertakan ancaman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan diagramnya seperti ini. Nah, dari teman-teman yang bisa lihat, diagram ini tuh menggambarkan 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Meskipun para akuntan dilibatkan terutama dalam langkah keempat, akuntansi biaya, mereka harus memahami ketiga proses lainnya untuk mampu mendesain laporan yang menyediakan manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk mengelola aktivitas siklus produksi di perusahaan manufaktur modern. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini sekarang ada sistem informasi siklus produksi. Nah, seperti yang sudah dilihat di sebelah kanan, gambar berikut menyajikan bagian dari Enterprise Resource Planning atau ERP yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Jadi, di gambar ini ditunjukkan bahwa teknik, penjualan, perencanaan produksi, akuntansi biaya, persediaan maupun stasiun kerja pabrik merupakan hal yang terkait dengan siklus produksi. Dan dalam gambar ini juga ditunjukkan bahwa database siklus produksi sangat dibutuhkan yang berisikan tentang daftar bahan baku, daftar operasi, jadwal induk produksi, persediaan, persamaan produksi, dan juga barang dalam proses. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prosesnya. Perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber, seperti gambar yang tadi ya, dari slide sebelumnya. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan.
Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi tersebut plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama adalah resiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman yang lain adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dan keunggulan kompetitif. Ancaman ketiga adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Nah, dari tampilan sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat kan, ada aktivitas, ancaman, pengendalian atau angka pertama yang mengacu pada ancaman yang sesuai. Nah, ini dibagi jadi 3. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Aktivitas yaitu isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Ancamannya apa sih dari aktivitas itu? Jadi ancamannya yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Dan yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Dan yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Nah, dari ancaman itu, gimana sih cara pengendaliannya? Gimana sih cara buat menghentikan ancaman itu? Nah, ada cara-caranya tersendiri. Jadi yang pertama caranya adalah pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Dan yang keempat, pengendalian akses, kelima enkripsi, dan yang terakhir, backup dan prosedur pemulihan bencana. Lanjut ke aktivitas selanjutnya yaitu desain produk. Desain produk masih ada ancamannya. Teman-teman harus berpikir bahwa setiap aktivitas itu pasti ada ancaman. Mau kita lagi makan, kita lagi main, ataupun apapun, itu pasti ada ancaman. Nah, balik lagi ke desain produk ini juga pasti ada ancaman juga dong. Nah, ancaman itu apa sih? Ancaman itu adalah desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Yang kelima, kelebihan dan di bawah target. Nah, pengendalian itu gimana sih buat ancaman itu? Pengendalian itu ada analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Yang kedua, analisis garansi dan biaya perbaikan. Yang ketiga, sistem perencanaan produksi. Dan yang keempat, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesan produksi. Dan terakhir, pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Nah, masih banyak aktivitas ancaman maupun pengendalian di bawahnya dan selanjutnya lagi. Namun nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ada aktivitas operasi produksi dan juga akuntansi biaya. Nah, sekarang kita bahas tentang desain produk tadi. Desain produk itu, langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya. Meminimalkan biaya produksi. Dari proses ini, ada yang dinamakan sebagai daftar bahan baku atau Bill of Materials or BOM. Seperti itu saya memanggilnya, oke? Sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Berikut contoh daftar bahan bakunya. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah pemutar Blu-ray ya. Nomor barangnya ada 105, 125, 148, 155, 173, 195, dan 199. Nah, nomor barang ini tuh punya deskripsi sendiri-sendiri dan juga punya kuantitas sendiri-sendiri. Nah, dari contoh ini kita ambil pertama, nomor barang 105 itu deskripsinya tentang apa sih? Tentang unit pengendalian. Untuk nomor 125, panel belakang. Untuk nomor barang 148, panel samping. Nomor barang 155, panel atas atau bawah, dan selanjutnya. Dengan kuantitas, untuk unit pengendalian itu 1, panel belakang itu 1, panel samping 2, panel atas bawah 2, dan selanjutnya. Nah, dalam bagian proses tadi, tidak hanya ada daftar bahan baku, namun juga ada daftar operasi atau operation list, yaitu sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Nah, berikutnya ada contoh dari daftar produksi. Wah, kok produksi? Berikut contoh daftar operasi, teman-teman. Nah, daftar operasi yang kita ambil tuh
yaitu membuat panel samping. Tadi kan banyak ya, kayak daftar operasi itu ada panel samping, kiri, kanan, atas, bawah, kanan, serong kanan, kiri, atas, gitulah pokoknya. Nah, yang kita ambil membuat panel samping. Nah, jadi pertama tuh ada nomor operasinya, ada deskripsinya, dan sekarang ada nomor mesinnya, dan juga ada waktu standarnya. Kalau kalian sadari dengan teliti teman-teman, nomor operasi tadi adalah nomor yang sama kan? Enggak. Oke, beda. Jadi nomor operasi sini mempunyai deskripsi yang berbeda dan nomor mesin berbeda maupun waktu standar berbeda. Namun tidak menutup kemungkinan waktu standar ini bisa jadi sama ya teman-teman. Kita ambil contoh dulu. Nomor operasi untuk 105 itu mempunyai deskripsi dipotong ke bentuknya. Mempunyai nomor mesinnya ML15-12. Waktu standarnya 2 menit. Untuk nomor operasi 106, deskripsinya potong sudut dengan nomor mesin ML15-9. Waktu standarnya 3 menit 15 detik dan seterusnya. Jadi seperti itulah. Aktivitas kedua dalam siklus produksi, yakni perencanaan dan penjadwalan. Tujuan perencanaan dan penjadwalan adalah mengembangkan rencana produksi yang efisien untuk memenuhi pesanan yang ada, mengantisipasi permintaan jangka pendek, serta meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Pembahasan dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan meliputi metode perencanaan produksi yang terdiri dari Manufacturing Research Planning dan Lean Manufacturing. Pembahasan kedua terkait dengan dokumen sumber yang meliputi Master Production Schedule, Production Order, dan Materials Requisition. Pembahasan yang ketiga adalah ancaman dan pengendalian. Ancaman dapat berupa kelebihan produksi atau produksi di bawah target. Metode perencanaan produksi. Metode perencanaan produksi yang pertama adalah Manufacturing Research Planning, yang merupakan perpanjangan dari perencanaan bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan. Sering disebut sebagai push manufacturing, karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Metode perencanaan produksi yang kedua adalah Lean Production, yang merupakan perpanjangan dari prinsip-prinsip persediaan just-in-time untuk seluruh proses produksi. Sering disebut sebagai full manufacturing karena barang yang diproduksi sebagai respons terhadap permintaan pelanggan. Pembahasan yang kedua terkait dengan dokumen sumber. Dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan, terdapat 3 dokumen sumber. Yang pertama, Master Production Schedule, yang berguna untuk menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus terjadi. Dokumen yang kedua yaitu Production Order, yang merupakan sebuah dokumen yang mengotorisasi jumlah produksi yang telah ditentukan untuk produk tertentu. Dokumen sumber yang ketiga yaitu Materials Requisition, dokumen yang mengotorisasi penghapusan kuantitas bahan baku yang diperlukan dari ruang penyimpanan. Pembahasan yang ketiga yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan dapat berupa kelebihan produksi atau produksi di bawah target, yang dapat dikendalikan dengan sistem perencanaan produksi, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, serta pembatasan akses terhadap produksi dan jadwal produksi. Selanjutnya, masuk ke aktivitas ketiga dalam siklus produksi, yaitu operasi produksi. Pada aktivitas ini, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda
untuk mencapainya. Perbedaan ini didasarkan pada jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi dalam proses produksi. Misalnya saja, Computer Integrated Manufacturing, yaitu sebuah pendekatan di mana proses manufaktur dijalankan dan diawasi menggunakan peralatan yang terkomputerisasi. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas operasi produksi. Yang pertama, pencurian persediaan, yang dapat dikendalikan dengan pengendalian akses fisik, dokumentasi dari semua pergerakan persediaan, pemisahan tugas, pembatasan akses data induk, dan perhitungan fisik dan rekonsiliasi. Ancaman yang kedua yaitu pencurian aktiva tetap, yang dapat dikendalikan dengan pencatatan persediaan fisik aktiva tetap, membatasi akses fisik, memelihara catatan detail termasuk pelepasannya. Ancaman yang ketiga terkait dengan kinerja yang buruk, yang dapat dikendalikan dengan pelatihan atau training dan laporan kinerja. Ancaman yang keempat yaitu kehilangan karena bencana alam, yang dapat dikendalikan dengan pengamanan fisik, misalnya saja penyediaan alat pemadam kebakaran, dan juga dapat dikendalikan dengan melakukan asuransi. Ancaman yang kelima yaitu investasi suboptimal dalam aktiva tetap, yang dapat dikendalikan dengan memberikan otorisasi atau wewenang untuk melakukan persetujuan yang tepat dari perolehan aktiva tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif. Dan ancaman yang terakhir adalah gangguan operasi, yang dapat dikendalikan dengan melakukan backup atau rencana pemulihan bencana. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, pengumpulan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam pelaporan keuangan perusahaan. Berikut merupakan proses dari akuntansi biaya. Untuk mencapai tujuan pertama, akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Untuk mencapai dua tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Perhitungan biaya. Yang pertama adalah job order costing. Perhitungan ini menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara berlainan atau diskret. Perhitungan biaya yang nomor 2 adalah proses costing. Proses costing merupakan perhitungan biaya yang menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Memilih perhitungan biaya job order atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk menentukan biaya ke produk, bukan mempengaruhi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, apa saja sih datanya? Yang pertama adalah data penggunaan bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga penggunaan mesin dan peralatan, dan yang terakhir adalah biaya. Ancaman atau threats. Yang pertama adalah data biaya tidak akurat.
Data biaya tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Maksudnya adalah, data biaya yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat mengenai produk apa yang dibuat dan bagaimana menentukan harga penjualan terkini. Yang kedua adalah alokasi biaya overhead tidak sesuai. Selanjutnya, pengendalian atau control. Nah, bagaimana sih cara mengendalikan ancaman kedua tadi? Nah, di sini yang pertama adalah otomatisasi pengumpulan data, seperti contoh menggunakan teknologi RFID, memindai kode batang, menggunakan alat pembaca kartu, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kontrol integritas pemrosesan data. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau menggunakan activity-based costing. Perhitungan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order maupun proses. Nah, perhitungan ini juga berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkannya, seperti penggilingan, pemolesan, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah peningkatan manajemen biaya. Demikian penjelasan kami tentang siklus proses produksi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.